Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Aqidah Akhlak kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kalian siapkan dulu buku paket kalian ya. Buku paketnya disiapkan, kita akan belajar tentang rangkuman pelajaran 11, yaitu bab terakhir di semester 2 ini, yang berjudul menghindari sifat malas. Kita harus bisa menghindari sifat malas. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, malas merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Jadi akhlak tercela itu harus kita hindari. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan, akhlak tercela adalah akhlak yang buruk atau yang tidak baik. Maka dari itu kita harus menghindari, tidak boleh ada pada diri kita. Kemudian malas adalah sikap tidak ada kemauan untuk melakukan sesuatu atau enggan melakukan sesuatu. Jadi ogah-ogahan melakukan sesuatu itu aras-arasan, kayak nggak mau melakukan itu, itu namanya malas ya. Itu adalah sifat akhlak tercela yang harus kita hindari. Jangan sampai kita menjadi anak yang malas. Nah, orang yang malas itu disebut pemalas. Nah, contoh perbuatan malas, tidak mau belajar. Nah, siapa yang tidak mau belajar? Nah, itu merupakan contoh perbuatan malas. Kita harus mau belajar ya. Tidak mau beribadah berarti malas beribadah. Tidak mau membantu orang tua berarti malas membantu orang tua. Tidak mau bekerja dan lain-lain. Itu merupakan contoh perbuatan malas yang harus kita hindari. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang tidak pernah malas. Beliau adalah orang yang tidak pernah malas. Nah, sejak kecil, remaja, hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW selalu rajin dan tidak pernah putus asa dalam segala hal. Apabila mendapatkan kegagalan, maka langsung bangkit. Jangan terpuruk dan jangan berputus asa, tetap semangat dan langsung bangkit lagi, mencoba lagi sampai berhasil. Dan juga Nabi Muhammad ini selalu membantu pamannya, yaitu karena pamannya yang merawatnya dari kecil. Nabi Muhammad selalu membantu pamannya, mulai mengembala kambing, berdagang ke berbagai negara, ke Syam, ke Yaman, dan lain-lain. Nah, itu adalah merupakan contoh yang bisa kita teladani, yang bisa kita tiru. Sejak kecil, remaja hingga dewasa, Nabi Muhammad selalu rajin, tidak pernah malas, tidak pernah putus asa. Nah, kemudian akibat dari sifat malas. Nah, apabila kita malas-malasan, maka ada akibatnya. Apa akibatnya? Yaitu tidak disukai Allah. Nah, tentu saja kalian tidak mau kan? Kita tentu saja semua ingin disukai oleh Allah, ingin disayang, ingin dicintai oleh Allah. Makanya kita harus menghindari, jangan sampai kita mempunyai sifat malas. Kalau kita mempunyai sifat malas, maka tidak disukai Allah, tidak disukai guru, orang tua, dan juga teman. Kita nggak punya teman kalau kita malas-malasan. Guru juga tidak suka sama kita. Orang tua juga nanti akan marah, suka sama kita. Jadi kita harus rajin. Kemudian akan menjadi beban orang lain, seperti yang sudah Bapak jelaskan juga. Kalau kita malas-malasan akan membebani orang lain dan akan bergantung kepada orang lain. Terus hidupnya juga akan sia-sia. Karena apa? Karena tidak dapat memanfaatkan waktu.
tidak mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, malah bermalas-malasan. Makanya hidupnya nanti akan sia-sia. Dan juga cita-citanya tidak akan tercapai kalau kita cuma malas-malasan ya. Cita-cita kita akan tercapai apabila kita rajin. Nah, kemudian akan menyesal di hari kemudian. Kalau kita malas-malasan nanti menyesal. Kalau sudah tua menyesal. Kenapa ya pas muda dulu nggak rajin? Kenapa dulu saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu? Nah, nanti akan menyesal. Nah, jika kita sudah tahu akibat dari sifat malas, mari kita menghindari sifat malas dengan senantiasa bersifat rajin. Rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah, dan juga rajin membantu orang tua. Maka kita akan terhindar dari sifat malas dan terhindar dari akhlak tercela. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.